Halo semuanya, selamat datang di channel Mamangu. Kali ini Mamangu akan membawakan alur cerita baru. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang pemuda yang sedang berdiri di tepian tebing berbatu. Dengan sebuah pedang tergantung di punggungnya, pemuda tersebut memandangi lautan awan yang terhampar luas. Jauh di dalam hutan bambu Shunan, terbentang dua pegunungan, yaitu Bukit Zing dan Bukit Kingsuo. Dengan dua puncak pegunungan yang menjulang tinggi, dengan ketinggian hingga ribuan kaki sampai menembus ke awan di langit. Legenda mengatakan, jika pegunungan itu diciptakan oleh realem surgawi. Pemuda tersebut bernama Jian Chen, sekaligus diperkenalkan sebagai tokoh utama kita. Jian Chen sendiri merupakan seorang master bela diri pedang. Dia merupakan seorang ahli nomor 1 yang mengguncang surga, menggunakan sebuah teknik pedang cepat yang telah dia kuasai sejak mencapai kesempurnaan. Perjalanan hidup Jian Chen tidaklah mudah. Dirinya mulai berlatih ilmu pedang sejak berumur 4 tahun dan sudah membunuh orang pada usia 8 tahun. Sebuah perjalanan hidup yang kejam untuk seorang anak kecil. Menginjak umur 14 tahun, Jian Chen sudah menjadi seorang ahli terbaik di Jianghu. Dan dia tidak pernah kalah satu kali pun sampai hari ini. Pada saat ini, dia berdiri untuk menunggu lawan terkuat yang akan dia hadapi. Hari ini aku akan menghadapi musuh terkuat di kehidupan ini, Dugu Qiubai. Di sini, tampilan Dugu Qiubai terlihat seorang pria paruh baya, dengan tubuh kekar dan membawa pedang besar. Datanglah padaku, Jian Chen, teriak Dugu Qiubai. Ayo buktikan siapa yang akan menjadi yang terkuat di antara kita, lanjutnya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara dua ahli pedang yang telah berada di puncak dunia ini. Keduanya saling berhadapan untuk melakukan serangan terakhir, sebagai penentu siapa yang akan jadi pemenang. Keduanya saling menyerang. Boom! Terjadilah ledakan energi yang mengguncang tempat itu, menyebabkan asap debu berhamburan menghalangi pandangan. Akibat bentrokan tersebut, Jian Chen terkena tusukan di bagian dada kirinya, sedangkan Dugu Qiubai harus kehilangan lengan kanannya. Hahaha, gelar Dewa Pedang di generasi ini telah jatuh ke tanganku. Sayang sekali. Dengan muka menyesalnya, Jian Chen hanya bisa pasrah dan berkata, "Ah iya, itu sangat memalukan kalau aku tidak bisa lagi menjelajahi puncak dari jalan pedang." Mendengar hal tersebut, Dugu Qiubai pun terkejut dan melihat ke arah Jian Chen. Di sini pun terlihat Jian Chen akan melakukan pertarungan habis-habisan. Terlihat Jian Chen mengeluarkan aura tiraninya. Pedang yang tadinya dipegang Jian Chen, sekarang diselimuti aura pedang yang kuat dan mulai terbang. Melihat itu, Dugu Qiubai sangat terkejut. Pedang ini, apa yang terjadi? Dia pun langsung terperangah saat melihat serangan pedang Jian Chen. Swiss! Pedang Jian Chen terbang dengan kecepatan tinggi dan menusuk langsung ke tubuh Dugu Qiubai. Setelah terkena serangan pedang ini, Dugu Qiubai langsung tersadar. "Pedang jiwa? Bagaimana mungkin?" ucap Dugu Qiubai. Boom! Boom! Akibat dari serangan pedang jiwa Jian Chen, area pegunungan itu pun hancur dan runtuh. Di dalam kegelapan sesaat sebelum kematian, aku tidak menduganya. Aku akan menembus realem dari jiwa pedang, tepat sebelum sekarat. Setidaknya aku tidak mati sia-sia, pikir Jian Chen. Setelah merasakan kegelapan kematian, terlihatlah secercah cahaya yang semakin lama semakin mendekat. Terdengar sayup-sayup seseorang memanggil sebuah nama. "Xiang Er, Xiang Er, saatnya bangun," ucap seorang wanita. Di atas tempat tidur, terlihat seorang wanita sedang membangunkan anaknya. "Ibu ada di sini?" tanya anak itu. "Bagaimana ibu tidak ada di sini? Hari ini merupakan hari besar bagi putraku yang akan menguji kekuatan sainsnya. Cepatlah dan ikut ibu ke aula," ucap ibu anak itu. Di sini terlihat seorang anak laki-laki yang terlihat imut dan lucu. Dan benar, seperti yang kalian kira, anak ini adalah Jian Chen. Setelah pertarungan sengit itu, yang sampai membuat Jian Chen harus menyeret Dugu Qiubai mati bersama,
Dirinya akhirnya terlahir kembali sebagai seorang anak laki-laki di sebuah dunia asing yang bernama benua Tianyuan. Jianchen pun berjalan bergandengan tangan dengan ibunya menuju aula. Dan inilah ibu Jianchen, wanita cantik dengan rambut merah muda. Jika ada di dunia nyata, Mimin juga mau. Di kehidupan ini, ibuku bernama Bi Yuntian. Dia adalah Master Radiant Saint yang sangat dihormati di benua Tianyuan. Sedangkan ayahku bernama Chang Yang Ba, saat ini sebagai ketua klan Chang Yang. Meski Jianchen terlahir kembali, tapi ingatan akan kehidupan sebelumnya sebagai dewa pedang ikut terbawa ke dunia ini. Karena hal ini, Jianchen pun mulai mengkultivasikan tubuhnya dengan berlatih hukum pedang Azulet. Dirinya terus berkultivasi dan menyerap ki dunia ke dalam tubuhnya. Jianchen menyadari, jika esensi dunia di benua Tianyuan ribuan kali lebih tinggi daripada dunianya sebelumnya. Semenjak kelahirannya, Jianchen sangat diuntungkan dari padatnya esensi dunia ini. Aku dijuluki jenius sejak muda, karena sudah bisa berjalan di usia 6 bulan. Kemudian di usia 8 bulan, aku sudah bisa bicara. Dan di usia 12 tahun, aku sudah bisa membaca. Bahkan sebelum usia 3 tahun, aku sudah membaca seluruh buku di perpustakaan. Setidaknya sekali. Jianchen ini termasuk kutu buku kalau di dunia nyata. Di keluarga Chang Yang, Jianchen sangat dikagumi. Tuan keempat adalah seorang jenius, ucap seorang pelayan keluarga. Di benua Tianyuan sendiri, hampir seluruh penduduknya mempelajari apa yang disebut Saint Force. Dan belum diketahui, Saint Force sendiri itu kekuatan seperti apa. Pada usia tertentu, anak-anak akan melakukan ujian sains. Ujian sains sendiri adalah pengujian yang mengevaluasi kekuatan sains anak-anak. Ujian ini untuk melihat potensi dan juga bakat berkultivasi dari anak-anak tersebut. Sejak lahir Jianchen dikenal sebagai seorang jenius. Karena hal itu, banyak orang di klan Chang Yang juga memanggilku begitu. Terlihat Jianchen akan masuk ke aula penguji bersama ibunya. Ketika sudah masuk ke dalam aula, terlihat beberapa orang yang sudah berada di dalamnya. Jianchen dan ibunya mendekat ke seorang pria di bagian tengah ruangan. "Ayah, panggil Jianchen." "Anak baik, Xiang Er sungguh berperilaku baik," jawab ayahnya. Untuk melakukan pengujian, ayah Jianchen meminta bantuan kepada yang lebih tua. "Pamande, aku akan memintamu untuk melakukan ujian sains pada putraku," ucap ayah Jianchen. Oke, chapter pertama sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah sampai di aula pengujian, Jianchen pun melakukan pengujian yang dipimpin oleh Pamande. Di sini Pamande menyuruh Jianchen meletakkan tangannya pada batu pengujian. "Tuan keempat, silakan," suruh Pamande. Jianchen segera mendekat dan meletakkan tangannya pada batu pengujian. Dalam proses tersebut, banyak pasang mata yang melihat. "Menurut kalian, batu sainsnya akan berwarna apa?" tanya seorang pelayan wanita. Tuan keempat adalah seorang jenius, timbal yang lain. "Menurutku, akan berwarna kuning." Yang mewakili Great Saint, pelayan lain, memberikan pendapatnya. Riuh suara-suara para pelayan yang membicarakan tentang Jianchen. Di sisi lain, orang yang menjadi topik pembicaraan sedang mengalami masalah. Setelah menyentuh batu pengujian, ternyata tidak terjadi apa-apa. Bahkan setitik cahaya pun tidak ada yang nampak. Jianchen pun bertanya-tanya, apa ada yang salah? Dengan muka yang benar-benar tidak sedap dipandang seperti mengalami sembelit. Kenapa? Kenapa? Tidak ada reaksi sama sekali, pikir Jianchen. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di ruangan itu pun membatu. "Loh, kok begini?" Setelah lama berpikir, akhirnya Jianchen baru menyadari apa yang salah dengan semua ini. "Sial! Aku baru ingat. 3 tahun terakhir, aku menggunakan semua Saint Force yang kuserap dari hukum pedang Azulet untuk melatih tubuhku," pikir Jianchen. Dengan tidak adanya Saint Force yang tersisa di tubuhku, tentu saja batu saintnya tidak akan menyala. Lanjutnya, terlihat muka-muka kocak ini mah si Jianchen. Paman di akhirnya memberikan responnya.
setelah melihat apa yang terjadi di depannya. Dengan raut muka tuanya, dia memberitahu ayah Jian Chen. Ketua klan. Dari pengujian sains, kita dapat memastikan jika tuan keempat sekarang tidak bisa berkultivasi Saint Force sama sekali, ucap Paman De. Mendengar hal itu, ayah Jian Chen pun terkejut bukan main. Apa kau bilang? Teriaknya yang tidak bisa menerima hasil tersebut. Mengetahui ini, dua wanita di belakang ayah Jian Chen pun mulai menghina dengan berkata, "Pst, masih bilang kalau dia itu jenius. Itu benar-benar konyol," ucap salah satu wanita. Mendengar cemuhan itu, muka ayah Jian Chen langsung berubah gelap karena menahan amarahnya. Tidak hanya itu, ibu Jian Chen pun sama sedihnya ketika mendengar hasil ini. Dirinya tidak percaya jika anaknya tidak bisa berkultivasi. Tidak mungkin! Mustahil anakku Xiang Er tidak berguna, teriak ibu Jian Chen dalam pikirannya. Karena tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu, ibu Jian Chen pun jatuh pingsan. Kakak keempat, ayo bangun. Bertahanlah, ucap seorang wanita di sebelahnya. Xin Be pindah ke tempat tinggal ibu Jian Chen. Terdengar suara panggilan. Xiang Er! Di sini ibu Jian Chen baru siuman dari pingsannya. Ibu, apa kau sudah bangun? Tanya Jian Chen. Xiang Er, kamu tidak usah kecewa. Meski kau tidak bisa berkultivasi Saint Force, tapi kau itu cerdas. Pastinya ada hal lain yang bisa kamu kuasai dengan baik, ucap ibu Jian Chen. Mendengar kata-kata ibunya itu, Jian Chen sebenarnya akan memberitahukan perihal rahasianya, tapi Jian Chen tidak jadi melakukannya. Karena belayan tangan ibunya yang penuh kasih sayang, meski dirinya tidak bisa berkultivasi Saint Force. Sambil merasakan kasih sayang ibunya, Jian Chen bergumam dalam pikirannya, di kehidupan yang sebelumnya, aku seorang dewa pedang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa berkultivasi Saint Force? Yakinlah Bu, anakmu tidak akan mengecewakanmu, balas Jian Chen. Hari pun berganti, setelah tersiar kabar mengenai hasil pengujian Jian Chen yang dikatakan jenius gagal. Posisi Jian Chen yang dibanggakan anggota klannya sekarang menjadi bahan ejekan semua orang. Mengetahui hal ini, ayah Jian Chen pun mengalami sakit kepala karena memikirkan hal tersebut. Semenjak hari di mana dia gagal dalam pengujian Saint Force, klan punya satu anak kurang manja yang dilabeli jenius. Kemanapun Jian Chen pergi dalam klan, dirinya akan selalu mendengar hinaan dari anggota klan yang dia temui. Satu lagi sampah tak berguna yang akan ditertawakan orang lain. Begitulah kata-kata hinaan yang akan selalu didengar Jian Chen. Meski dicemooh sana-sini, Jian Chen tidak memperdulikannya. Dirinya tetap fokus untuk berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Tapi aku tidak peduli. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah huku dari pedang, pikirnya. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Sudah 4 tahun sejak kejadian yang membuat Jian Chen jadi bahan tertawaan dan hinaan. Sambil berkonsentrasi, Jian Chen bersiap untuk melakukan sesuatu. Hancurkan, teriaknya sambil mengarahkan telapak tangannya ke tanah berbatu. Boom! Terjadi ledakan. Membuat batu berhamburan dan meninggalkan lubang besar di hadapan Jian Chen. 3 tahun lalu, kultivasiku sudah mencapai pedang azulet dasar pertama. Kemudian 3 tahun Saint Force, gumam Jian Chen. Terlihat jika Jian Chen sangat bersemangat dengan hasil yang dia dapat. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan kembali perasaan seperti saat aku seorang dewa pedang dulu, ucapnya. Halah! Setiap kali aku menyelesaikan latihanku, pasti perutku merasa sangat lapar, ucap Jian Chen sambil memegangi perutnya. Dapur aku datang! Teriaknya. Sesampainya di dapur, mata Jian Chen langsung berbinar seperti bintang, karena di depannya terlihat tumpukan makanan yang membuatnya ngiler. Hei, kenapa tuan keempat datang ke tempat pelayan rendahan seperti kita? Ucap salah satu pelayan dengan nada mengejek. Dia jelas-jelas datang untuk memakan roti kukus. Bagaimana mungkin sampah sepertinya akan punya muka untuk makan bersama ketua klan, ejek yang lainnya? Itu benar. Hahaha. Itulah yang dialami Jian Chen selama bertahun-tahun. Bahkan sekelas pelayan keluarga pun menghinanya. Cih,
Bisa-bisanya nyonya keempat melahirkan sampah yang tidak berguna, teriak pelayan sambil menendang Jian Chen yang sedang mengambil makanan. Hei, jangan sentuh itu. Roti kukus itu untuk para penjaga terhormat, lanjutnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Jian Chen pun sudah tidak tahan dan sangat marah. Kau sudah, ucapnya dengan muka kesalnya. Jian Chen pun mengepalkan tangannya bersiap untuk menghajar pelayan tersebut. Sudah melewati batas, teriak Jian Chen sambil memukul pelayan itu sampai terpental. Melihat temannya dipukul hingga terpental, pelayan yang lain terkejut. Sampah itu benar-benar menerbangkan QR, katanya. Dia pun terheran-heran melihat temannya langsung terkapar, hanya dengan satu pukulan. Dengan wajah yang ketakutan, pelayan ini berkata dalam pikirannya, QR sudah mencapai lapisan Saint Force ketiga. Sampah itu hanya berumur 7 tahun. Tapi dia sebenarnya... Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa yang akan terjadi setelah Jian Chen menghajar seorang pelayan? Jika kalian suka dengan videonya, berikan komentar kalian. Jika banyak peminatnya, akan Mamangu lanjutin. Jangan lupa juga klik subscribe. See you next video.